akan membahas tentang mengenai teori persebaran agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia. Pertama kita akan melihat mengenai persebaran agama Hindu di Indonesia. Ya, kita bisa lihat bahwa persebaran agama Hindu di Indonesia itu bermula dari ada beberapa teori yang menyatakan masuknya agama Hindu di Indonesia melalui teori Brahmana, kemudian teori Ksatria, teori Waisa, teori Sudra, dan teori arus balik. Kita bisa lihat di dalam peta ini bagaimana persebaran agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia. Dari asalnya di India menyebar ke seluruh wilayah Nusantara, dan sedikit banyak pengaruh agama Buddha ditularkan dari Tiongkok yang dibawa oleh para biksu ke wilayah Nusantara. Yang pertama kita akan membahas tentang teori Brahmana, yang mana ini adalah teori yang sangat populer yang dikemukakan oleh J.C. Vandler, bahwa Brahmana sendiri datang ke wilayah Nusantara diundang oleh pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Kenapa seperti itu? Karena bisa dilihat bahwa prasasti yang ada di Indonesia, di Nusantara, itu tertulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang hanya dikuasai oleh para kaum Brahmana. Di teori kaum Brahmana sendiri, teori kasta Brahmana ini sendiri diperkuat dengan bahwa ajaran agama Hindu dikuasai oleh kaum Brahmana. Yang kedua, prasasti di Nusantara yang pertama menggunakan bahasa Sanskerta, yang mana bahasa tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Upacara penobatan kepala suku di Nusantara pastinya dilakukan oleh para kaum Brahmana, yang mana terdapat pandita dan para pemuka adat dan agama di agama Hindu. Ketika mereka datang ke Nusantara, pastinya mereka membawa yang namanya kitab Weda, dan kitab Weda tersebut pastinya diajarkan kepada seluruh kalangan istana. Teori Brahmana tetapi memiliki kelemahan, yang mana teori tersebut memiliki kelemahan, yaitu bahasa Sanskerta merupakan bahasa yang cukup sulit untuk diajarkan kepada para pemeluk agama Hindu yang baru. Kemudian seorang Brahmana dilarang untuk menyeberang lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya, karena ada mitos ketika mereka pergi dari tanah airnya atau menyeberangi lautan, mereka akan meninggal dan tidak akan berreinkarnasi seperti itu. Teori berikutnya yaitu teori Ksatria. Teori Ksatria adalah suatu kasta yang mana ditepati oleh kaum pemuka adat seperti raja, kemudian bangsawan. Ini adalah di kasta Ksatria. Teori Ksatria sendiri dikemukakan oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan J.L. Muns, yang mana mereka menyebutkan bahwa abad kedua kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan. Akibat perebutan kekuasaan, penguasa dari golongan Ksatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Nusantara. Jadi Ksatria-Ksatria yang masa kalah perang, mereka menghindari hukuman dengan melarikan diri ke Nusantara. Teori Ksatria sendiri memiliki kelebihan, yang mana semangat untuk berpetualangan dan menaklukkan daerah oleh para ksatria ini menjadi cikal bakal dari teori tersebut. C.C. Burke sendiri menyatakan bahwa ksatria dijanjikan akan diberikan hadiah apabila menang dalam sebuah pertarungan. Mukherjee menyatakan bahwa ksatria membangun koloni-koloni yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan dan menjalin hubungan dengan kerajaan di India. J.L. Muns, pada abad ke-5, banyak para ksatria yang melarikan diri karena peperangan di India.
teori ini juga memiliki kelemahan yang mana tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi kolonisasi oleh para ksatria Hindu yang berasal dari India. Kemudian, ksatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan Tiru Pallava yang mana bahasa tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Yang berikutnya adalah tidak ditemukannya prasasti bahwa Nusantara pernah menjadi daerah taklukan di India. Oke, selanjutnya adalah teori Waisa, yang mana Waisa adalah sebuah kasta atau kelompok orang yang banyak didiami oleh para kaum pedagang. Teori Waisa sendiri dikemukakan oleh N.G. Krom, yang mana pada abad pertama hubungan dagang antara Nusantara dan India itu sudah terjalin. Dan hubungan perdagangan ini diikuti dengan hubungan kebudayaan seperti agama, sistem pemerintahan, sosial, dan budaya. Dan teori Waisa memiliki kelebihan yaitu sumber daya alam yang sangat banyak di Nusantara membuat para Waisa tertarik untuk berinteraksi jual beli di Nusantara. Yang mana mengakibatkan interaksi tersebut mengakibatkan orang berminat dengan agama Hindu itu sendiri. Tetapi teori tersebut memiliki kelemahan, yaitu para pedagang yang termasuk dalam kasta Waisa tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Teori selanjutnya yaitu teori Sudra. Sudra adalah kasta yang didiami oleh para wong cilik atau kelas bawah, yang mana teori ini dikemukakan oleh Van Pever, yang menyatakan bahwa teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Nusantara dibawa oleh kasta Sudra. Mereka datang ke Nusantara dengan tujuan mengubah kehidupan mereka karena di India mereka hanya hidup sebagai pekerja kasar. Teori Sudra memiliki kelebihan yang mana semua orang yang ada pada kasta Sudra pasti ingin memperbaiki hidup. Salah satunya adalah pergi mencari tempat yang lebih baik. Salah satunya seperti di Nusantara. Tetapi teori ini memiliki kelemahan. Kasta Sudra umumnya tidak memiliki ilmu, pengetahuan, dan pendidikan mengenai agama Hindu yang cukup. Dua, tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava yang hanya dikuasai oleh para kaum Brahmana. Yang ketiga, biasanya jika ada budak yang dibawa ke suatu tempat, pastinya ada tuan tanah yang menyertai mereka. Seperti contoh kaum Sudra yang dibawa ke Nusantara pastinya ada tuan tanahnya tersendiri. Teori berikutnya yaitu teori arus balik, yang mana dinyatakan oleh F.D.K. Bose bahwa persebaran agama Hindu dilakukan oleh orang-orang Nusantara yang datang ke India untuk mempelajari agama Hindu itu sendiri. Setelah tiba di Nusantara kembali, mereka menyebarkan agama tersebut ke semua orang yang ada di Nusantara. Kelebihan teori ini adalah adanya kemungkinan putra bangsawan di Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Nusantara dengan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha di India. Tetapi ada kelemahan dari teori ini, bahwa orang-orang di Nusantara pada saat itu masih pasif dan mereka masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Berikutnya adalah penyebaran agama Buddha di Nusantara, yang mana penyebaran agama Buddha sendiri dilakukan oleh, menurut para ahli, dilakukan berdasarkan dari jalur perdagangan, dan ada beberapa utusan yang dinamakan Dharma Dutta untuk menyebarkan agama Buddha itu sendiri. Dan agama Buddha adalah agama yang merupakan sebuah pembaru dari agama Hindu. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.